Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita baca kitab ini Taysir Alam, dan kita masih dalam bab fil madi wa ghairihi, bab tentang madi dan yang lainnya. Bab tentang madi dan yang lainnya. Nah, kita masuk di hadis yang ke-623. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi bidarani amin. Al-haditsus salis wal isrun, hadis yang ke-23. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madza'an wa kuntu astahi an as'ala nabi sallallahu alaihi wasallam li makani ibnatihi limakan ibnatihi fa amartu al-Miqdad bin al-Aswad radhiyallahu anhu fa sa'alahu fa qala yaghsilu dzakarahu wa yatawaddau wa li Bukhari ighsil dzakaraka wa tawadda wa li Muslimin tawadda wa ndakh farjaka. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah berkata, kuntu rajulan madza. Ali bin Abi Thalib, yakni sahabat Rasulullah SAW dan juga sepupunya dan juga ini menantu Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, kuntu rajulan madza. Aku adalah seorang laki yang madza. Madzaan ini maksudnya adalah banyak madhi. Katsirul madhi. Ini banyak madhi. Wa kuntu astahi, dan aku malu untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yakni apa li makani ibnatihi, atau li makani ibnatihi minni, ya, karena yakni apa kedudukan putrinya dariku, ya, maksudnya putrinya Fatimah ini adalah istri Ali bin Abi Thalib. Lalu aku memerintahkan Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu untuk bertanya. Fasalahu, maka ia pun bertanya kepada Nabi. Faqala, lalu Nabi menjawab, yaghsilu dzakarahu wa yatawaddau. Yani ia membasuh kemaluannya dan berwudu. Walid Bukhari, Imam Bukhari sebutkan ighsil dzakaraka wa tawadda, yani basuhlah kemaluanmu dan berwudulah. Wali Muslimin,
Dan riwayat Imam Muslim, tawadzu wadhakh farjaka. Jadi berwuduklah, kemudian wadhakh farjaka, dan kuyurlah atau siramlah, yakni apa, kemaluanmu. Yang dimaksud di sini yaitu bisa jadi dimaksud adalah al-ghusl, membasuh. Ini supaya apa? Sesuai dengan riwayat yang lain yang menyebutkan jadi al-ghuslu. Makna global dari hadis ini, yakni bahwasanya Ali radhiyallahu mengatakan, aku adalah seorang lelaki yang banyak mengeluarkan madhi. Wa kuntu aghtasilu minhu hatta syaqqa aliyal ghuslu. Dan aku mandi setiap dari madhi itu aku mandi hingga ini memberatkan bagiku. Setiap keluar madhi mandi, keluar madhi mandi. Li'anni dzanantu hukmahu hukumal mani, karena aku mengira hukumnya itu ada hukum seperti mengeluarkan mani. Fa aradtu an ata'akkada min hukmihi, maka aku ingin menegaskan hukumnya. Dan aku ingin wa aradtu an as'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku ingin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa likaunihi hadhil mas'alah tata'allaqu bil furuj wabnatuhu takhti fastahyaitu min su'ali. Dan karena masalah ini adalah masalah berkaitan dengan kemaluan, berkaitan dengan madhi, dan putrinya adalah di bawahku yang masih menjadi istriku, maka aku pun malu untuk bertanya tentang hal itu kepada Nabi. Maka aku memerintahkan Miqdad untuk bertanya kepada Nabi. Fasalahu faqala, maka Miqdad pun bertanya kepada Nabi, dan Nabi menjawab, mengatakan, jadi idza kharaja minhu al-madyu falyaftasil dzakarahu hatta yataqallasa al-kharij an-nasi min al-khararah fi rasihi bil ma. Apabila keluar madhi darinya, maka adalah dia membasuh kemaluannya. Hatta yataqallasa al-khariju an-nasi'u min al-kharara bi rasihi bil ma', jadi dengan mengguyurnya dengan air, wa yatawadau, dan dia kemudian setelah itu berwudu, karena yang keluar ini ada keluar dari salah satu dari dua jalur belakang dan depan. Ini jalur depan, dan yang keluar dari salah satu dari dua jalur ini merupakan salah satu hal yang membatalkan wudu. Nah, konteksnya dengan pembahasan toharoh di sini. Fayakunu sallallahu qad arsyada as-sa'il biada jawab ila amrin syar'iyyin wa amrin tibbiyyin. Maka Nabi SAW ini memberikan bimbingan, arahan pada orang yang bertanya ini dengan jawaban ini untuk menuju apa, perkara syar'i dan juga amrin tibbiyin, perkara berkaitan dengan kesehatan. Ada perbedaan ulama, perbedaan pendapat antara ulama tentang hal ini, bahwasanya al-Hanabilah dan sebagian Malikiyah berpendapat wajibnya membasuh kemaluan seluruhnya. Mereka berdalil dengan hadis ini dan yang lainnya, di mana disebutkan sana dengan jelas dengan yaitu membasuh kemaluan. Wa huwa haqiqatun yutlaku alaihi kulluh, dan ia pada hakikatnya adalah di yutlaku alaihi disebutkan untuk itu yaitu kulluh, semuanya. Adapun jumhur ulama, wadhabal jumhur ila wujubi ghuslil makhalli alladhi asobahu al-madyu. Jumhur ulama berpendapat wajibnya membasuh tempat yang terkena madhi, hanya tempat yang terkena madhi. Karena
itulah yang mengharuskan untuk dibasuh, maka cukup sampai di situ. Wal qaulul awal arjahu li umurin. Adapun pendapat yang pertama itu lebih kuat dengan beberapa alasan. Yang pertama adalah bahwasanya hakikat, jadi bahwasanya membasuhnya, basuh kemaluan itulah pada hakikatnya yang dimaksud dari hadis ini. Adapun membasuhnya sebagiannya saja, ini adalah majaz yahtaju ila qarinatin qawiyah, hanya majaz yang membutuhkan qarinah yang kuat. Yang kedua, bahwasanya madhi di situ ada keserupaan dengan mani dari sisi sebab keluarnya. Wa tuqaribu launuhuma atau taqaraba launuhuma, dan memang warnanya juga hampir sama madhi dengan mani dan yang lainnya. Maka fahuwa asbahu ma yakunu bi janabatin sughra, maka ini asbahu lebih serupa dengan ini junub kecil. Wa yaktasilu fihi an ghuslil badani kulli, dan di situ ala ghuslil farj, jadi tidak usah membasuh, jadi maksudnya mandi kayak mandi besar, tapi cukup hanya membasuh kemaluan saja. As-salisu annahu yatasarrabu min hararati syahwati fanadhuhu kulluhu munasibun liyataqallasu al-kharis bi tabridihi. Yang ketiga, bahwasanya yatasarrabu min hararati syahwah, tasrab di situ dari panasnya syahwat, maka dengan mengguyurnya seluruhnya dengan air, maka ini munasib, ini pas, sesuai. Ya taqallasu al-kharij bi tabridihi, jadi dengan yang keluar ini di kena air, maka ini menjadi dingin. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, najasatul madhi, najisnya madhi. Jadi madhi ini najis, tapi tidak wajib mandi. Kalau mandi ini wajib mandi, tapi kalau madhi tidak. Wa nahu yajibu ghusluhu, dan bahwasanya itu wajib untuk dibasuh. Jadi kemaluannya ini wajib untuk dibasuh. Walakin yu'fa an yasirihi bisababil masyaqqah kama dzakara ba'dul ulama. Akan tetapi dimaafkan kalau sedikit karena sebab masyaqqah, adanya sesuatu yang berat, memberatkan masyaqqah, kama sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama. Yang kedua, annahu min nawaqidil wudu li'annahu kharijun min ahadis sabilain. Madhi ini termasuk di antara hal yang membatalkan wudhu. Jadi wudhunya batal karena ia keluar dari salah satu dari dua jalan. Dua jalan maksudnya belakang, dubur dan kubul, dan ini masuk di bagian depan, bagian jalan keluar dari manusia dari bagian depan, ini kemaluannya. Yang ketiga, wujubu ghusli dzakar, wajibnya membasuh kemaluan. Waqad warada fi badil ahadits ghuslul unsayaini, dan ada pada sebagian hadis membasuh kedua testis. Unsa itu testis. Awat hadis kan apa itu? Ya itulah kan, itu. Jadi kalau zakar itu ininya kemaluannya itu, kali ini bagian testisnya ini dibasuh juga. Ini riwayat Abu Dawud dan itu hadis sahih. Yang keempat, anahu la yujibu ghusl atau ghusl al-badani kal janabah wa huwa ijma'. Bahwasanya mandi ini tidak mengharuskan, tidak mewajibkan untuk mandi besar.
seperti junub, tidak mewajibkan mandi besar, tidak wajib mandi maksudnya. Dan ini adalah ijma. Ini ijma. Yang kelima, annahu la yakfi fi al-madhi al-istijmaru bil hijarah kal baul. Tidak cukup dalam menghilangkan madhi itu beristijmar dengan batu seperti kencing. Akan tapi bala buta minal ma', tapi harus dengan air. Yang terfaedah juga ini bahwasanya di sini bolehnya orang itu mengabarkan tentang dirinya dengan sesuatu yang sebetulnya malu untuk disebutkan, tapi ini untuk maslahah, ini untuk kemaslahatan. Di sini maslahatnya masa begitu ditanyakan, masalahnya apa? Kaitannya dengan masa toharoh. Jika ketika orang mengalami itu, apa yang dilakukan? Apakah mandi? Apakah membatalkan wudhu apa tidak? Karena mungkin orang bisa saja mengalami semacam itu. Nah, ini kemaslahatan, nggak apa disebutkan semacam itu. Demikian juga bahwasanya boleh bagi manusia untuk tidak langsung bertanya karena sebab malu atau yang lainnya, nyuruh orang, menyuruh orang untuk bertanya, mau tanya sendiri mungkin malu atau semisalnya, tapi menyuruh orang untuk tetap bertanya. Yang berikutnya juga di antara faedah bahwasanya termasuk adab, yaitu seorang lelaki tidak menyebutkan pada kerabat istrinya hal-hal yang berkaitan dengan kemaluan dan syahwat. Ini kan Nabi mau bertanya kepada Ali, mau bertanya pada Nabi sungkan karena masalah semacam itu, karena ini mertuanya gitu. Karena Fatimah menjadi putri Nabi, ini istri Ali. Ini termasuk juga ada. Demikian juga yang keempat, dipelajari juga bolehnya untuk mewakilkan kepada orang lain untuk bertanya tentang ilmu, dengan syarat wakilnya tersebut, orang yang mewakili itu, yang disuruh mewakili itu adalah bisa dipercaya di dalam kefahamannya. Jadi dia itu kira-kira benar lah ketika dijawab itu, paham dengan jawaban itu supaya nggak berubah. Ini jadi boleh menyuruh orang semacam itu. Demikian juga jadi yang bisa dipercaya dengan fi fahmihi, kefahamannya, hifzihi, hafalannya. Jangan sampai dijawab begini, menyampaikannya malah beda. Ini harus percaya. Demikian juga agamanya. Kalau yang hafalannya kuat, agamanya bagus, disuruh tanya, boleh. Tolong tanyakan masalah gini-gini, bagaimana hukumnya. Ini. Demikian juga saya tambahkan sini keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana lam yamnahu haya'u min tarki soal. Jadi rasa malu tidak menghalanginya untuk tidak bertanya dengan melalui perantara, tetap bertanya. Di sini juga ada faedah kalau hal-hal yang berkaitan dengan semacam itu kita nggak apa-apa bertanya. Misalkan bertanya tentang masalah tata cara mandi junub gimana ya, misalkan. Padahal nggak ngerti. Kalau udah berumah tangga terutama kan mesti mengalami itu. Ini masalah kaitannya dengan ibadah. Apa saja menyebabkan mandi misalkan. Nah, semacam ini juga kan harus tahu. Jangan sampai dia melakukan sesuatu harusnya dia wajib mandi, dia nggak mandi. Gak mandi junub, padahal harus mandi.
Terus gimana nanti sholatnya? Nah ini ya kan penting. Masalah kaitannya dengan ibadah. Kalau semacam ini ya tidak apa-apa. Jadi bertanya. Nah hadis berikutnya, hadis yang ke-24. An Abbad bin Tamim an Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini qala, telah berkata, syukiya ila Nabi SAW ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi sholah. Faqala sallallahu alaihi wasallam la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Dari Abbad bin Tamim dari Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini telah berkata, syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu, telah disampaikan, diadukan gitu, jadi apa, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang seseorang yang yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a. Yukhayyalu ilaihi maksudnya yukhayyalu maksudnya yudhannu, yaitu orang ini mengira bahwasanya dia mendapati sesuatu di dalam sholat. Batal apa enggak? Ini intinya pembahasan ini adalah ini apa, tentang masalah hukum ragu-ragu di dalam hadas. Apakah dia itu nanti batal apa enggak pas sholat? Ada sesuatu pas sholat ini kayak ada angin yang keluar apa enggak, atau ini kentut apa enggak gitu. Nah ini maksudnya. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Tidak boleh dia membatalkan sholat. La yansarif, jadi janganlah dia membatalkan sholat atau berpaling dari sholat, membatalkan sholat hingga dia mendengar suara kentut atau mencium baunya. Jadi atau mencium baunya. Jadi nggak boleh orang tiba-tiba sholat tiba-tiba pergi gitu aja, kayaknya batal nih, padahal enggak. Nah, karena yang sholat ini ibadah, maka di sini janganlah dia membatalkan sholatnya, yaitu berpaling dari sholatnya sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Mendengar suara atau mencium bau, suara kentut atau mencium baunya. Ini untuk jadi apa? Supaya ini untuk meyakinkan hal itu. Makna ijmal sini, hadis ini sebagaimana disebutkan Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim rahimahullah, di antara kaidah Islam, kaidah agama Islam secara umum dan termasuk usul dasar-dasar yang di atasnya dibangun hukum-hukum yang banyak lagi agung. Wahia annal asla baqaul asya al mutayaqqanah ala hukmiha. Bahwasanya sesuatu itu tetap hukumnya adalah sesuatu yang diyakini. Hukum asal itu ada baqau makana ala makana, sesuatu yang diyakini pada hukumnya. Maka tidak boleh berpaling darinya hanya karena keraguan-keraguan, yaitu la al yakinu la yazulu bisakki. Sesuatu yang diyakini tidak hilang, tidak boleh dikalahkan dengan sesuatu yang masih diragukan. Baik itu keraguan itu kuat atau lemah, selama tidak mencapai tingkatan yakin. Dan contoh-contoh semacam itu banyak. Di antaranya hadis ini. Ini penting nanti ini kaidahnya.
Al bakau makana ala makana. Maksudnya bakau makana itu maksudnya sesuatu itu apa asalnya? Dia itu asalnya punya wudhu nih. Kan sholat ini udah punya wudhu nih. Ini ragu-ragu ini kentut apa enggak ini? Batal apa enggak ini? Masih ragu-ragu ini, belum yakin. Maka dianggap batal enggak? Hah? Enggak. Enggak. Ini yang diyakini ini. Jadi famadamal insanu mutayakinan li toharo semasaka fil hadas fala aslu bakau toharotihi. Contohnya begini. Selama manusia itu yakin dia itu masih punya wudu, yakin punya wudu, kemudian dia ragu-ragu hadasnya, hadas itu batal, ragu-ragu ini batal apa enggak, maka hukum asalnya dia tetap di atas kesuciannya. Berarti dia masih punya wudu, masih punya wudu. Dan sebaliknya, barang siapa yang yakin hadas, yakin dia nggak punya wudu, yakin hadas, kemudian ragu di dalam toharohnya, maka hukum asalnya adalah berarti dia nggak punya wudu. Contoh, kita misalkan dari buang air kecil ke hammam, ke kamar kecil, yakin tadi itu buang air kecil saya. Tapi habis itu saya tadi sudah wudu apa belum ya? Lupa ya. Mau sholat, aku tadi saya tuh masih ingat dari kamar kecil misal. Habis itu tadi habis kamar kecil tadi wudu apa enggak aku ya? Lupa. Maka dianggap belum wudu apa sudah wudu? Belum, dianggap masih belum wudu. Karena yang diragukan wudunya. Sekarang sebaliknya. Aku tadi yakin sudah wudu aku tadi. Aku sudah wudu. Tapi sudah lama, pas mau sholat ingat, aku tadi sudah batal apa belum? Sudah batal apa belum? Nah, misalkan maghrib, wudu, sholat maghrib, kemudian sampai isya, begitu mau isya, aku tadi sudah batal apa belum ya? Dihukumi? Belum batal. Kita mau sholat maghrib nih sampai isya, pulang misalkan. Kemudian aku tadi yakin punya wudu, wah aku mau sholat maghrib kok. Sudah habis itu pulang. Habis itu lama. Tapi lupa aku tadi batal apa enggak? Kayak enggak, batal apa enggak? Batal enggak, ragu-ragu. Maka ini yang dibangun, yang dipakai ada yang diyakini. Apa yang diyakini? Sudah wudu, pasti punya wudu. Maka dianggap masih punya wudu. Ini penting. Nah, ini kaidah semacam ini. Nah, ini. Wa min hadza siyab wal amkinah. Wa min hadza asyab wal amkinah, termasuk dari sini yaitu terkait dengan pakaian ataupun tempat. Maka hukum asalnya pakaian yang kita pakai ini suci. Tempat misalkan ini kita nggak tahu nih mau sholat suci apa enggak sih ini. Udah hukum asalnya suci. Illa kecuali biyakini najasatiha, kecuali kau yakin memang itu kena najis, sudah tahu najis, yakin kita yakin itu kena najis sudah, berarti najis. Kalau masih ragu-ragu, maka dianggap tadi yang diyakini apa. Ya, ini penting ya berkaitan dengan ini. Banyak faedah di sini. Wa min dzalika, termasuk itu adalah jumlah rakaat di dalam sholat. Misalkan misalkan orang yang yakin 3 rakaat misalkan, dia ragu keempat, aku tadi sudah sholat 3 apa 4, maka yang diyakini adalah 3-nya, yang diragukan 4-nya, maka yang dibangun dipakai adalah berarti 3 rakaat. Wa min dzalik, termasuk diantaranya masa-masa yang banyak. Man syakka fi talaqi zaujatihi, orang yang ragu telah mentalak istrinya apa belum ya? Kemarin itu jadi ditalak enggak kemarin? Lupa atau ragu. Fal aslu baqaun nikah. Berarti hukum asalnya masih belum ditalak. Karena asalnya masih nikah, gugatan pernikahan. Wa hakadza minal masail katsira allati la takhfa. Ini masa-masa yang banyak. Ini.
punya hutang, saya bayar apa durung ya? Bayar apa belum? Nah, kalau kita yang punya hutang sudah bayar apa belum? Hah? Hukum asalnya belum bayar, mau kita hutang kok. Itu hukum asal. Ya. Aku tadi kemarin udah bayar belum ya? Lupa. Gak ditulis lagi. Bayar belum? Bayar. Anggap aja belum. Kita yang punya hutang. Kayaknya saya yakin dibayar deh. Nah, hukum asalnya kan masih punya hutang. Diyakinnya dulu aku hutang sama, tapi lupa sudah dibayar apa belum? Ya diyakini belum. Ini kan ya gitu. Jadi ya ini kaidah penting, kaidah. Yakin aja yang diragukan apa. Maka yang diragukan ini nggak boleh dijadikan pegangan selama belum diyakini. Nah, semacam tadi sudah ini batal apa enggak, batal enggak, maka sampai bunyinya tot, batal itu. Nah, batal. Ada juga dulu itu ya mungkin habis ngaji jadi jamaah tapi di hadis ini. Jadi mungkin yang meyakinkan tadi, jadi habis jamaah sholat dibunyikan, ya bunyi memang akhirnya suaranya keluar. Lihat, batal. Cuman orang yang anak-anak kadang orang yang enggak kan kadang bisa ketawa sedikit lah gitu akhirnya kan, yang lain. Tapi itu aku udah ngerti ya, nggak usah. Ini untuk meyakinkan daripada ragu. Misal untuk meyakinkan, kan tadi tidak boleh membatalkan sesuatu sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Ya, karena bisa sih suatu di dalam perut, suara tuh, tapi di dalam perut tapi ini enggak. Kan bunyi perutnya. Ya nggak ada suara dari luar, nggak keluar angin atau juga nggak ada suara, nggak ada bau, ya dianggap. Karena ini kadang-kadang begitu, kadang-kadang pas sholat itu kadang-kadang ada semua ditiup oleh setan, bisa jadi akhirnya kayak mengeluarkan angin padahal tidak, ya kan ini. Maka ini sampai yakin. Maka ma yukhadu minal hadis, apa pelajaran bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama adalah al-qaidatul ammah wa hiya annal asla baqa'u makana ala makana. Kaidah umum bahwasanya sesuatu itu hukum asalnya adalah tetap pada apa yang sebelumnya. Baqa'u makana ala makana. Hukum asal. Sebelumnya apa? Contoh, orang misalkan sahur, sudah subuh apa belum? Sudah subuh apa belum nih, gitu kan? Kalau punya jam apa misalkan. Nah, ini. Jadi yang diyakini subuh apa belum? Yang diyakini malamnya. Yang diragukan subuhnya. Berarti anggap ya belum subuh. Nah, tapi kalau sudah tahu ya jangan pernah nggak tahu nanti sudah. Tapi jadi semacam itu. Sudah maghrib apa belum misalkan? Yang belum, jadi belum. Jadi yang diyakini ini, yang dilalui ini kan diyakini nih, yang ditanyakan yang akan datang. Jadi baqa'u makana ala makana. Sebelumnya apa? Ya, di situ yang dipakai. Yang kedua, anna mujarradu sakki fil hadasi la yubtilul wudu wala shalah. Bahwasanya hanya sekedar ragu-ragu di dalam adanya hadas, keraguan-ragu dalam batal wudu maksudnya. Hadas itu jadi hadas. Maka hal itu tidak membatalkan wudu dan juga tidak membatalkan sholat. Nah, ini jadi ya mudah kita. Nah, kita misalkan bepergian, yakin aku tadi kayak nggak ngentut juga nggak batal, udah. Waktu pas sudah masuk waktu sholat ngantri wudunya, udah nggak usah wudu, langsung sholat aja. Loh iya, karena yakin tadi belum batal, gitu. Ya, jadi nggak ragu-ragu. Yang ketiga, tahrimul insiraf minas shalah li ghairi sababin bayyinin. Diharamkannya untuk berpaling dari sholat tanpa sebab yang jelas. Maka di sini juga ambil tengah-tengah ya, nggak mudah-mudah orang itu masuk tiba-tiba pergi gitu aja. Kadang keluyur pergi keluar belakang gitu. Yakin batal apa enggak? Nah, sampai di sini kan dibahas ini.
Jadi suatu ibadah, kita menghadap Allah. Jadi kalau yang batal ya sudah jangan, kalau sudah batal jelas-jelas batal juga jangan diem aja. Tapi kalau enggak juga enggak mudah-mudahan langsung pergi. Kalau batal ya pergi, kalau batal yakin. Anda misalkan enggak didengarkan tapi angin memang keluar atau mencium baunya atau memang ada suaranya. Nah, ini. Imam misalkan imam batal. Di sini pernah imam batal? Enggak pernah kayaknya, belum kan? Pernah. Imam batal pergi. Ya harus pergi imam batal kok. Misalkan batal gimana? Jamaknya banyak misalkan. Batal, ya udah pergi. Maju. Batal udah pergi keluar. Ya. Wudu imam. Yang di belakang harus siap ganti. Jadi ya karena kalau ditetapkan tetap berdiri aja dan diteruskan sholatnya, jamaah nggak tahu kalau imamnya batal, imamnya tahu kalau dia batal. Dia dosa ya mami. Jadi jamaah nggak ngerti ya. Maka ini penting. Maka ini wudu itu ya amanah. Aman. Maka tidak ada yang tidak ada menjaga wudu kecuali orang mukmin. Ya bisa aja orang salat nggak wudu. Daripada malu nggak sholat ya sholat. Daripada wantri kundan sudah nggak usah wudu kan nggak ada yang tahu. Kalau orang beriman kan nggak berani, dia akan jaga wudu. Ya wudu dulu karena dia belum punya wudu. Ini konteksnya kan orang udah punya wudu ya. Kalau orang yakin belum wudu, aku nggak batal loh. Tapi sudah wudu belum. Ya, berarti belum wudu. Ya berarti ya tetap nggak punya wudu kalau belum wudu. Terus yang keempat, an-rih al-kharijah minad dubur bisautin aw bighairi sautin naqidatun lil wudu. Bahwasanya angin yang keluar dari dubur baik dengan suara atau tanpa suara itu membatalkan wudu. Memang ya kebanyakan mungkin kalau angin yang enggak bersuara biasanya berbau. Iya kan? Nah, itu makanya pas hadis ini. Jadi jangan membatalkan sholat kecuali Anda dengar suara dan atau mencium bau. Biasanya kalau nggak ada suara, nggak ada baunya tambah betul bau itu. Jadi itu, yakin ganti mesti. Ganti memang iya angin tadi ini. Nah itu. Nah ini. Jadi suara itu durot biasanya. Kalau fusa itu nggak dengar, angin yang nggak ada baunya, nggak ada suaranya. Tapi ini baik bersuara apa tidak, maka angin yang keluar dari dubur maka ini membatalkan wudu. Yang kelima, yuradu min sama'ihi as-sauta wa wijdani rih fil hadis tayakkun min dzalik. Yang diinginkan dari mendengar suara, dia mendengar suara. Ya, dia sendiri sebetulnya mendengar ini, nggak harus dikeraskan oleh orang lain supaya mendengar, karena dia yakin dia mendengar suara angin tadi yang keluar atau mendapati bau. Di dalam hadis ini yang diinginkan adalah yakin, untuk meyakinkan kalau dia memang sudah berhadas gitu loh, yakin wudunya batal. Falau kana la yasma'u wa la yasum wa tayaqqana bi ghairi hadaini tariqani intaqadul wudu'u. Seandainya misalkan dia tidak mendengar dan juga tidak mencium, tapi dia yakin dengan selain dua jalan ini, maka wudunya batal wudunya. Tapi untuk meyakinkan tadi di hadis ini disebutkan tadi melalui tercium baunya, bau kentutnya itu atau tidak, atau hanya suara atau terdengar suaranya. Ya di sini juga berarti kita ambil pelajaran tadi bahwasanya orang yang sudah berwudu, punya wudu, apabila ragu di dalam hadasnya, maka dia tidak harus wudu sampai dia yakin bahwasanya dia telah batal wudunya itu.
Nah, jadi juga termasuk kaidah tadi bahwa al yakinu la yazulu bisaki atau bidzon. Sesuatu yang diyakini itu tidak hilang, yaitu karena sebab zon, prasangka atau keraguan. Demikian juga termasuk adab, yaitu menjauhi lafaz-lafaz yang malu untuk disebutkan. Lafaz-lafaz yang kalau disebutkan ini bukan rasa malu, ini dijauhi. Tapi sementara ini berkaitan dengan faedah yang diambil dari hadis ini, dan barangkali kita mungkin juga mengalami hal semacam itu. Ini kaidahnya. Ini kaidahnya, mudah-mudahan ini memberikan faedah bagi kita, sehingga banyak kaidah tadi ya. Jadi intinya itu yakin ini tidak bisa dihilangkan dengan keraguan, dan hukum itu dibangun di atas asalnya, ya, asalnya. Nah, tapi bihada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Oh, belum masuk. Oke, siap. Kalau misal terkait mandi junub kan ada wudu itu kan. Iya. Itu bagian aturannya sebetulnya. Ya. Nah, terus. Karena kan juga anak sendiri kan lupa itu kan sudah wudu nggak akan dilepas. Itu sebenarnya bisa nih. Kalau itu nggak wudu, apakah tetap sah mandinya? Ya tetap sah. Jadi itu sebetulnya itu memang wudhu itu apakah itu wudhu terpisah atau bagian rangkaian. Karena itu diawali dari habis mandi itu, habis membersihkan kemaluan misalkan. Habis itu kan baru kemudian kayak wudhu, membasuh tangan, kemudian kumur, kemudian hidung, kemudian wajah, kemudian tangan, ya basuh kayak wudhu, ya wudhu. Nah, bisa sampai kaki selesai atau mengakhirkan kaki. Dan ini kalau seandainya orang itu sudah begitu, maka nanti selesai mandi nggak usah wudhu lagi. Jadi kaki ini bisa langsung di awal, atau nanti terakhir pindah sedikit kemudian membasuh kaki. Dan dengan catatan, kalau dia tidak batal, maka dia langsung nggak usah wudhu lagi, karena sudah bagian daripada itu. Yang ditanyakan mungkin ya, tadi aku tadi wudhu belum ya? Pada hukum asalnya sebetulnya ada bagian daripada ya anggota wudhu kan sudah terbasuh semua itu mesti kan, maka didahului dengan membasuh anggota wudhu. Makanya persis kalau ketika kita mau memandikan jenazah itu kan model hampir sama itu aturannya, membasuh anggota wudhunya mereka dulu, anggota wudhu jenazah itu dulu kan, kanan kiri gini, dan habis itu dimandikan, ya persis kayak mandi besar. Kemudian kalau kita tadi misalkan kalau ragu pada sebetulnya, ya walaupun ragu ya sudah masuk sebetulnya, kan sudah mesti termasuk semuanya ya kan. Tapi anggota semacam itu wudhu, apakah ada wudhu dulu kemudian mandi, atau tadi niatnya ini pokok mandi membasuh anggota wudhu dulu, otomatis itu sudah terbasuh. Kalau batal atau menyentuh kemaluan di tengah-tengah mandi, maka ya nanti nggak usah mengulang mandinya, tapi nanti ya wudhu di akhir, wudhu lagi, karena wudhunya batal. Nah, ini menyentuh. Itu lebih kehati-hatian, maka ini wudhu lagi di akhir. Tapi kalau enggak, ya cukup semacam enggak harus wudhu lagi gitu, enggak harus wudhu. Walaupun nggak sengaja tetap batal. Ya untuk ada kehati-hatian mungkin ya ikut yang itu, karena ada hadis semacam itu, barang siapa man masa zakaru falyatawadda, barang siapa menyentuh kemaluannya maka dia berwudu. Walaupun nanti ada itu kan bagian dari daging, tapi untuk kehati-hatian sudah wudu. 6 itu terkait dengan mandi ya, dengan mandi. 6 Allah taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.